Halo dong sobat Jagis. Sekarang kita sudah bersama dengan Toyota Hilux GR Sport tahun 2022. Dan mungkin kalian pernah ingat kita pernah mereview Toyota Hilux yang full spec waktu itu di sebelah sini. Namun di GS 2022, Toyota memberikan kejutan karena mereka membawa Hilux GR Sport. Iya, dan ini merupakan salah satu pickup atau double cabin terkeren di Indonesia saat ini. Yes, kalian nggak sadar dengar. Kenapa? Karena double cab ini selain dari luar dan dalamnya sudah diimbuhi dengan GGR-an yang sangat racing banget, tapi dia juga secara fitur lumayan lengkap karena sudah punya Toyota Safety Sense, lengkap dengan Adaptive Cruise Control juga. So kayak apa sih versi paling sporty dari Toyota Hilux? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start! Nah, Tojekis, kenapa kalian gak kalah canggih sama Hilux GR? Kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Gak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo spesial 17 Agustus 17% off spesial buat para auto junkies dengan menggunakan kode promo ELEVLAGNATS17 di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomen Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazz-nya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga gak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih gak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVLAGNATS17 saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Eksterior tampil jauh lebih gagah dibandingkan Hilux biasa berkat aksen GGR-an, dan gak hanya kosmetik, bahkan bagian kaki-kakinya udah dituning ulang oleh GR Sport jadi makin racing. Nah, guys, Toyota Hilux GR Sport tahun 2022. Nah, di bootnya Toyota di GS 2022, kebanyakan orang itu perhatian tertuju ke mobil merah yang ada di bagian sana. Iya, all new GR86. Tapi justru kalau ngomongin soal GR gitu ya, di sini mata gue juga masa lebih tertuju ke mobil yang satu ini. Iya, karena dia sangat unik, sangat underdog, dan dark horse banget gitu. Dari luar terlihat seperti Hilux biasa, padahal ini properly GR. Lebih GR dibandingkan GR Sport lainnya yang ada di sini. Contohnya seperti Fortuner GR Sport, Yaris GR Sport, Agya GR Sport, dan lain-lainnya gitu ya. Dan ini pun masih CBU Thailand. Dan gak hanya tampangnya aja yang berbeda, ternyata ada fitur yang berbeda pula karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Ya, jadi nggak hanya gahar tapi juga canggih juga. Nah, sekarang kita bahas dulu ya perbedaannya dengan Hilux yang waktu itu kita review. Waktu itu sempat kita review Hilux yang spek paling atas di sebelah sini. Kalau belum nonton silahkan tonton itu dulu gitu ya. Nah, sekarang kita pengen ngebedah eksteriornya dari belakang seperti biasa. Warna putih seperti ini. Nah, di belakang sini memang secara garis besar seperti ini dia mirip seperti Hilux biasa, tapi pertama-tama perbedaannya ada di bagian badgingnya. Di bawah badging Hilux di sini ada logo GR Sport yang timbul seperti ini gitu ya, dan ada dekal-dekal khas dengan warna dari GR yang warna hitam dengan merah seperti ini, dan ini pun all the way sampai ke samping nanti kita bahas. Di bagian bawah bumpernya juga masih besi seperti Hilux juga, tapi dia warnanya black. Iya, jadi two tone antara putih dengan hitam seperti ini.
urusan safety, udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakang sini, termasuk juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian sebelah sini. By the way, kameranya pun sudah 360, jadi udah oke banget gitu ya. Dari bagian tailgate-nya ini tentunya dibuka seperti ini, masih serupa aja dengan Hilux biasa, dan di dalam bednya ini udah ada bed liner dengan logo Toyota besar di bagian tengah sananya gitu. Tapi secara ukuran bed dia sih sama persis, cuman ada penambahan di bagian samping-sampingnya kayak metal tethering point gitu di bagian kanan dan kirinya 4 buah, udah seperti itu aja. Kemudian bicara soal taillights, ini pun masih cukup serupa dengan Hilux, tapi menurut gua nggak masalah karena taillights Hilux pun udah ganteng dari sananya gitu ya. Lampu sejanya sudah LED bar, modelnya kayak logo McD miring kayak gini, dan dia pun keren lah kalau malam. Lampu remnya sudah LED dots, walaupun untuk lampu sein dan lampu mundur dia masih bolam biasa. Masuk ke bagian sampingnya, pertama-tama yang bikin dia keren banget dan terlihat lebih aerodynamic adalah bagian sport bar di atas sini gitu ya. Sport bar ini berwarna piano black dan ada aksen-aksen kayak desain winglet kayak gini yang bikin dia terkesan sangat futuristik dan sporty, walaupun dia plastik dan ada yang knowing, ntar gue jelasin kenapanya. Kemudian di bagian bawahnya dia udah dapat mud flap untuk keempat rodanya dan Hilux di bagian sininya. Dan untuk semua over fendernya itu dia sewarna body dengan aksen hitam di bagian atas-atasnya sebelah sini. Jadi udah unik lah, nggak ada cladding hitam lagi di mobil ini. Di bawahnya ini pun tetap dapat footstep yang lagi-lagi warnanya hitam seperti ini gitu ya. Jadi lebih permainan warnanya antara putih hitam dengan merah. Ada decal besar di bagian samping sini yang lagi-lagi warnanya khas dengan GR Sport dengan motif striping kayak gini. Kemudian door handle dia pun sewarna body, jadi tidak ada krom-kroman alay di bagian sini. Semuanya sewarna body model grip type dan udah ada akses keyless entry untuk bagian kedua pintu depannya. Udah nice lah. Nah, ke depan lagi, spion dia lagi-lagi tidak sewarna body, dia warna piano black kayak gini ya. Dia udah keren banget. Dia pun sudah electric retract dan sudah ada lampu sein di bagian sebelah sininya. Di bawah spionnya udah ada kamera yang artinya dia pun sudah kamera 360. Dan beda dengan contohnya Fortuner gitu yang kamera tuh nyembul gitu ya di sini gitu kayak kamera CCTV security. Ini dia benar-benar jadi satu ke covernya ini. Jadi terkesan tidak seperti pasangan. Dan dari samping supaya menegaskan kalau ini adalah GR lineup lagi, ada badge GR di bagian pintu depan sebelah sininya. Nah, lanjut bahas kaki-kaki dari si Hilux GR Sport. Nah, ini sendiri memang secara pelek dan secara spek ban itu mirip-mirip aja dengan yang ada di Indonesia. Dia ring 18 inci dan modelnya pun akar seperti ini, dan dia tidak main two tone polish ya, dia full black kayak gini dengan aksen warna-warna dark chrome. Iya, jadi keren gitu. Polishnya itu warna dark chrome gitu ya, keren. Nah, kemudian di sini sendiri kayak gue bilang ring 18 inci dibalut dengan ban Bridgestone Dueler HT dengan ukuran 265/60 R18. Pengereman depan cakram, belakang tromol, tapi masih normal di kelas seperti ini. Tapi yang keren di bagian kaliper rem depannya itu sudah berwarna merah karena remnya ini sudah juga menggunakan dari GR Sport. Cukup unik gitu ya, walaupun di kalipernya ada yang annoying. Ntar juga jelasin kenapa. Dan kalau bicara soal safety, selain safety standar seperti ABS, EBD, traction control, hill start assist, hill descent control pun ada gitu ya. Tapi dia pun sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Iya, yang artinya ini merupakan salah satu pickup paling canggih yang kalian bisa beli di Indonesia. Karena Safety Sense-nya nggak hanya forward collision mitigation, lane departure warning, lane keeping assist, tapi sampai adaptive cruise control dia pun sudah ada. Jadi keren lah. Dan fender depannya sama seperti yang belakang, ada aksen hitam di sini di bagian body colornya. Dan akhirnya sampai kita untuk bahas bagian favorit gue dari si Toyota Hilux GR Sport, yaitu bagian fascia depannya. Karena ini menurut gue yang ubahannya paling kelihatan beda dibandingkan Hilux yang biasa gitu ya. Muka bagian depannya ini udah tampil ala American pickup banget. Ini bakal ngingetin kalian ke mobil-mobil seperti Toyota Tundra atau Toyota Tacoma gitu ya, Sequoia gitu, yang grillnya tuh gede-gede dan dia nggak pakai logo Toyota lagi di bagian depannya. Dia pakai lettering, jadi kayak Toyota kayak gini ya, mengingatkan kita ke logo-logo Toyota di masa dulu. Jadi ada homage ya, keren gitu ya. Termasuk ini pun aksennya lagi-lagi bukan chrome tapi warna gunmetal. Nice banget. Grillnya juga sudah totally baru ya. Sekarang dia model honeycomb full piano black seperti ini yang tampil sangat keren dan mahal kesannya. Dan yang kayak gue bilang soal safety, udah ada kamera depan di bagian sini, termasuk ada radar-radaran juga di bagian grillnya sebelah sini. Jadi udah canggih lah mobilnya gitu. Nah, bumper tidak ada cladding-cladding hitam dari bagian bawah sini, dia full body color sampai ke bagian depan sebelah sininya gitu ya. Di bawah sini aksennya tetap warna piano black dan ada honeycomb juga, sehingga kesan sportinya jadi dapat banget. Column housing juga sudah
tampil makin kekinian dengan warna piano black lagi-lagi. Ada corner sensor juga di bagian depan sini, jadi safety-nya udah oke. Dan perlampuan, dia sudah LED untuk bagian fog lamp di sini. Di atas, walaupun lampunya serupa dengan Hilux yang biasa, tapi secara aksen dia pun berbeda. Kalau yang biasa kan dia dalamnya chrome, kalau ini dia dalamnya warna gunmetal dan agak di smoke juga sehingga tampil lagi-lagi lebih sporty. Lampunya, ini ada lampu sejadah DRL, LED strip di bagian depan sini udah ganteng banget. Lampu main beam dan high beamnya sudah LED projector juga di bagian sininya. Dan ini pun sudah auto headlights plus ada auto high beam. Jadi udah oke. Dan secara overall, desain dari si Toyota Hilux GR Sport ini menurut gua sudah melambangkan sebuah truk dari Toyota yang tampil Amerika dan keren banget. Walaupun mobil ini CBU Thailand dan bisa banget untuk menyaingi atau bahkan melampaui rival utamanya yaitu Mitsubishi Triton. Interior jadi berasa double cabin balap berkat aksen GR yang menyeluruh mulai dari jok, setir, speedometer, dan juga dilengkapi sistem safety TSS hingga adaptive cruise. Nah, tadi lanjut bahas interior dari si Toyota Hilux GR Sport. Nah, pintunya tentunya sama beratnya dengan Hilux biasa gitu ya. Dan ini CBU Thailand jadi terasa lebih proper gitu build quality-nya. Dan karena mobil lumayan tinggi, naiknya pun tetap dikasih footstep di bagian bawah, serta ada juga seal plate plastik bertuliskan Toyota di bagian bawah sini. Dan ada juga grab handle di pilar untuk bantu kalian naik. Oke. Nah, begini aja guys interior dari si Toyota Hilux GR Sport tahun 2022. Sebelum kita bedah fitur desain dan bedanya apa dengan Hilux biasa yang waktu itu kita udah review sebelah sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa gak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tracing untuk subscribe ke channel Konten Soto Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan info dari karya kami, dan juga main Instagram kami di laknas_ij untuk info terbaru mobil-mobil di Indonesia. Oke, seperti biasa pertama kita kenalan dulu dengan kuncinya yang bentuknya seperti ini. Iya, pasti kalau udah lumayan familiar karena kuncinya secara bentuk dia udah keyless dan sama aja seperti kebanyakan kunci Toyota. Jadi dia ada 3 tombol, lock, unlock, dan panic button, dan di bawah ada logo Toyotanya. Tapi karena ini GR Sport, pastinya ada logo GR di bagian balik sininya. Jadi udah keren lah. Nah, oke. Tentunya dia pun sudah keyless kayak yang gue bilang. Di bagian kanan sini ada engine start stop button yang juga GR. Iya, jadi engine start stopnya GR. Termasuk, ini kan kita lagi di booth Toyota, jadi agak tidak etis bagi kita untuk men-startup mobil ini. Karena kan ini diesel power gitu ya. Tapi berhubung kita waktu itu udah pernah review Hilux, ya kita startup aja. Nah, Auto Junkies, bicara soal perpacu, inilah ubahan utama yang terjadi di mobil ini karena sekarang mesinnya udah baru 2800cc 1 GDF TV inline 4 DOHC dengan VNT. Tenaganya 201 HP dengan torsi 500 Nm yang di-make ke transmisi 6-speed automatic berpenggerak roda belakang. 0-100 tuntas dalam 11,9 detik, ya sebenarnya nggak kenceng-kenceng amat, tapi udah lebih dari 2 detik lebih kenceng dibandingkan 2.4. Dan dia bisa menarik loader seberat 12 ton. Torsinya luar biasa. Oke, lanjut bahas interior dari build quality and materials. Memang secara build quality ini mirip seperti dashboard Hilux pada umumnya yang dipenuhi dengan hard plastik di bagian atasnya dan masih ada fake stitching kayak gini gitu ya. Jadi belum semewah Fortuner. Tapi yang kita suka, dia full black warnanya dari atas headliner sampai bagian dashboard sampai bagian jok bawah, semua dia full black. Jadi terasa sportingnya dengan aksen-aksen gunmetal yang senada di bagian eksteriornya, dan aksen piano black di sini semuanya itu hasil cat. Iya, jadi ada partikelnya gitu sehingga terkesan lumayan mewah. Glove box dia dual tier seperti Hilux pada umumnya, dari tier atas dan ada tier bawahnya. Jadi sangat-sangat praktikal sekali dan sudah soft touch semua. Nah, ke bagian tengah kita disambutkan head unit yang ini cukup impresif. Iya, karena head unitnya berbeda dengan Hilux yang kita review waktu itu. Nah, boleh masuk dulu Lex. Jadi secara general head unit itu seperti ini. Dia cukup besar, model tablet display, dan ada shortcut fisik di bagian kanan dan kirinya. Ini di sini ada home, menu, audio, info, dan power volume. Di bagian kirinya ada channels, track, phone, apps, dan
tuning knob. Home-nya seperti ini untuk media alias untuk audio, ini untuk Bluetooth teleponi dan konektivitas smartphone, dan di bagian atasnya ada trip meter untuk consumption dan cruising range. Kalau kita lihat menunya, ini pun udah lengkap, ada audio, ada Bluetooth teleponi, apps, info, dan setup audionya sendiri. Source-nya itu udah bisa AM, FM, USB, Bluetooth, dan udah ada Miracast. Itu lumayan lah ya. Kemudian info, ada latest fuel consumption, gini-gini, trip information gitu ya, average speed, elapsed time, cruising range, dan teman-temannya lagi. Lanjut ke bagian bawah, kita masuk ke bagian climate control-nya. Ini pun sudah auto climate control ya. Jadi fan speed di bagian tengah sini, dia sudah dual zone, kanan dan kiri bisa temperature yang berbeda. Termasuk arah semburnya pun udah lengkap, ke kepala, kaki aja, kaki dan front defogger pun ada, dan ke kepala lagi. Termasuk ada shortcut untuk front dan rear defogger di bagian sebelah sininya. Displaynya warna biru-biru gini, yang mirip seperti Toyota pada umumnya. Nah, ke bagian kanan, ini ada transfer case. Iya, jadi tentunya sebagai Hilux ini pun sudah 4-wheel drive ya. Jadi bisa H2, bisa H4, dan bisa L4. Jadi ada high dan ada low. Udah oke lah. Ke bawah lagi, ini memang masih banyak banget series of dummy button ya. Gue agak bingung. Jadi total dummy button itu ada 3. Tapi at least dia udah ada hill descent control, udah ada VSC, dan udah ada differential locker. Udah oke lah. Termasuk ada 2 buah 12 volt socket yang bisa kalian pakai. Dan di sini pun ada input USB juga nih. Tuh ya, rapi. Oke. Bawah lagi, ada open storage besar, ada 2 buah cup holder di bagian sini. Transmisinya pun masih ya typical ladder frame Toyota model gate shifter kayak gini gitu ya. Dia ada manual shift mode yang bisa kalian shift sendiri. Tapi tentunya karena ini GR, sudah ada pedal shifter untuk kalian berkendara dengan lebih agresif lagi. Dan tentunya mobil ini pun kamera sudah 360. Kalau kita masukin reverse bisa dilihat di bagian sini. Terlihat kameranya ya, ada top down view kayak gini, dan ada view yang ke belakang seperti biasa. Ini pun bisa kalian kayak ya, ini ada guidance lainnya gitu-gitu ya. Ini ada orang-orang buka-buka tailgate di belakang gitu ya. Oke lah. Di bagian kanannya ada 2 tombol besar yang tulisannya Eco dan PWR. Jadi ada Eco mode dan ada Power mode. Ke belakang ada open storage, parking brake, masih model mechanical biasa, dan belakang sini ada armrest yang sudah kulit dengan jahitan-jahitan merah yang bisa dibuka. Dalamnya pun ada tempat penyimpanan yang cukup besar. Salah satu yang cukup keren di bagian interior dari si Hilux GR Sport ini adalah joknya. Iya, karena walaupun jok ini secara desain tuh curvature itu mirip-mirip sama jok Hilux biasa, tapi dia sudah full di retrim dengan kombinasi kulit dan alcantara di bagian tengahnya. Iya, perforated, kelihatan ya, warna merah-merah kayak gini. Sampai bagian atas ini dia full alcantara sampai ke bagian shouldernya juga. Dan ada aksen warna merah di bagian pundak-pundaknya sini gitu, yang menemani logo emboss GR di bagian headrestnya. Banyak banget aksen merah pokoknya. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Joknya sendiri, pengaturannya memang untuk bagian passenger dia masih manual, tapi untuk driver dia sudah elektrik. Udah bisa sliding, reclining, udah ada seat height adjuster juga, jadi udah lengkap lah. Oke, lanjut ke bagian setir. Nah, setirnya juga menurut gua hal kedua yang paling keren di interiornya, karena ini setirnya lagi-lagi walaupun secara model dia mirip seperti setir Hilux dan Fortuner yang palang 3 kayak gini ya, tapi dia sudah di full retrim. Pertama-tama dia kulitnya itu dia jadi ada perforated bolster di bagian kanan dan kirinya, di bagian atas bawah polos, tapi dia ada aksen red stitching lagi yang bikin dia termakin mewah. Dan di bagian bawahnya ada logo GR. Iya, jadi kalau lagi nyetir kalian selalu ngelihat logo GR ini dan merasa sangat racing. Termasuk di bagian atasnya di angka 12 ini ada 12 point marker gitu ya. Jadi kayak lucu banget kayak mobil balap gitu kan, padahal it's a pickup gitu ya. Kalian mau pakai ini kemana sih gitu kan? Paling ke Sudirman, kalau nggak ke Tambang. Oh ya, nggak bisa masuk ke Sudirman, tapi oke lah. Nah, setirnya bisa di adjust secara manual, dia bisa tilt dan bisa teleskopik juga. Jadi udah oke. Termasuk ada pedal shifter di bagian belakangnya, dan untuk urusan cruise control dia masih bagian ditaruh di ketek setirnya sebelah kanan kayak kebanyakan Toyota. Walaupun kerennya, mobil ini sudah adaptive cruise control karena sistem TSS-nya lengkap. Jadi udah oke. Nah,
Di bagian kontrol juga, di kiri setir dia ada audio steering switch mulai dari mode, volume, sync track, bluetooth teleponi sampai voice command. Di bagian kanan ada untuk lane keeping assist, lane departure warning, forward collision mitigation, dan untuk mengatur menu-menunya di sini. Oke, kita lihat menu-menunya. Desain speedometer seperti ini, memang dia mirip seperti Hilux pada umumnya, tapi karena ini GR, ini pun berbalur dengan aksen-aksen gunmetal yang membuatnya makin sporty dengan jarum warna merah yang menyala terang. Di tengah pun ada aksen kakarbonan yang lagi-lagi bikin makin sporty. Dan di tengah ada MID full color yang kalian bisa atur-atur via setirnya. MID sendiri ada beberapa subjek di sini, jadi information, media, TSS, warning, dan setting. Untuk bagian yang information, pertama ada digital speed, ada current life consumption, after reset, sisa range, eco indikator, eco score, eco saving, after reset, dan steering angle sensor. Jadi kelihatan kalau kalian parkir setirnya belum lurus. Nah, ke bagian kanan ini untuk multimedia, kalau kalian putar lagu kelihatan di sini, dan ke kanan lagi ini nih yang keren nih. Ini adalah untuk TSS-nya. Jadi kelihatan ya, ini garis lajur. Jadi kalau kalian ngeloyor keluar lajur, ini ada lane departure warning, ada lane keeping assist, dan ada adaptive cruise control juga. Kalau kita pencet ada tulisan radar ready. Nah, kalau ada radar ready gini artinya adaptive cruise-nya sudah siap untuk kalian set gitu ya. Keren. Nice. Oke. Kanan lagi untuk warning, dan kanan lagi untuk setting. Seperti itu aja. Headlamp sudah auto, wiper belum, dan di bagian kanan ada tombol untuk mematikan parking sensor dan tombol kamera untuk kalian nyalakan. Kemudian door trim, nah dari atas sampai bawah dia memang full black, lagi-lagi speknya sporty gitu ya. Atasnya ada jahitan-jahitan palsu sayangnya, tapi tepat kalian taruh tangan itu jahitan-jahitannya asli, empuk pula. Jadi kalau kalian pencet-pencet di bagian situ, itu udah soft touch. Jahitannya pun warna merah senada dengan jahitan lain di interiornya. Power window dilapis dengan aksen piano black yang cat juga, dan itu pun all auto power windownya, sampai belakang sudah otomatis semua. Ke bawah ada bottle holder dan ada door pocket lagi di bagian belakangnya. Dan kalau kalian lihat speakernya itu selain di bawah, dia pun sudah ada tweeter juga di bagian atasnya. Jadi mobil ini walaupun double cabin gini, entertainmentnya udah bolehlah diadu. Ke atas ada sensor untuk Toyota Safety Sense di bagian sini. Ini yang membuat double cabin ini terasa sangat superior gitu ya, keren, canggih. Kaca tengah day night view masih manual, dan ada overhead console besar di sini yang warna hitam juga. Kalau kita buka, ini ada tempat buat naruh kacamata, dan ada 2 buah lampu baca seperti ini, walaupun masih bola biasa. Sun visor warna hitam, dan dia ada vanity mirror untuk sisi passengernya, walaupun gak ada lampunya, tapi tetap ada card holder. Di bagian driver, dia cuma ada card holder aja. Nah, tonjok lanjut ke baris kedua dari si Hilux GR Sport. Nah, di sini karena memang dia cukup tinggi sama kayak di depan, kalian bisa injak footstep di bagian bawah sini, termasuk ada sill plate walaupun dia hanya plastik yang melindungi bagian bodinya. Dan ada juga grip assist di bagian pilar sini yang cukup gede untuk bantu tarik badan kalian naik. Oke. Nah, begini aja guys interior baris kedua dari si Toyota Hilux GR Sport tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan 5 jari. Iya, jadi untuk sebuah double cabin ini masih oke banget ya, masih tergolong cukup lega. Dan kalian pun masih bisa ngolosin kaki ke kolong jok depan, jadi masih bisa duduk agak selonjoran sedikit. Nah, headroomnya juga cukup jumawa, dia ada 4 jari karena kan dia tidak sloping gitu ya. Jadi masih cukup lah rata-rata tinggi orang Indonesia di Indonesia bagian sini. Joknya pertama-tama dia tetap dapat kombinasi antara kukulitan dengan suede alias alcantara kayak gini ya, dengan motif perforated kayak gini yang keren banget sampai bagian backrest bagian sini juga. Dan di bagian joknya udah ada ISOFIX tethering point untuk kalian colokin child seat dengan cukup mudah. Di bagian belakang sini juga udah dapat headrest 3 buah. Jadi kalau kalian ke bagian duduk di bagian tengahnya ini masih bisa nyandarin kepala dengan cukup baik. Ini masih enak loh ya. Dan di bagian bawahnya walaupun dia full wheel drive, tapi humpnya nggak yang terlalu gimana-gimana. Jadi masih bisa dudukin kaki di bagian tengah sini tanpa masalah gitu ya. Walaupun jadi agak dingklik, tapi enak, lega. Memang di belakang sini ya belum ada fitur yang gimana-gimana. Kalian cuma dapat dome light di bagian tengah yang masih lampu pijar biasa, dan dapat AC. Iya, AC di bagian tengah sini cuma bisa dibuka tutup aja karena ya secara temperature dia ngikutin yang depan aja. Di bawah sini nggak ada apa-apa lagi. Dan di bagian belakang jok, selain ada 2 buah seat back pocket buat kalian taruh barang, ada juga ini 2 buah hook yang kalian bisa gantungin belanjaan ataupun tas kalian. Dan hooknya itu nggak aja di bagian sini aja, tapi di bagian roof atas ini
Juga ada hook yang bisa kalian gunakan untuk menggantung barang-barang ataupun alat-alat lainnya gitu ya. Oke lah, utilitarian banget. Door trim dari atas sampai bawah ke depan dia full black, ada aksen gunmetal dan ada tetap soft pad alias yang empuk-empuk di tempat kalian taruh tangan dengan stitching warna merah. Iya, kalau kalian pencet-pencet itu juga empuk-empuk gitu ya. Jadi udah enak lah. Power window all auto kayak kita bilang, dan di bagian bawah pun ada door pocket serta ada bottle holder. Jadi udah oke. Dan sepertinya gue nggak akan jelasin lebih lanjut mengenai ukuran baknya karena sama aja. Jadi mendingan soal ukuran baknya kita recap dari review Hilux yang waktu itu kita lakukan. Ini dia. Walaupun dia double cabin, tapi at least baknya ini masih dengan ukuran yang sangat wajar banget. Iya, bukan yang terlega di kelasnya, tapi ini masih sangat capable. Panjangnya dia sekitar 1,5 meter, lebarnya juga sekitar 1,5 meter. Jadi baknya itu hampir persegi ya, dengan tinggi yang kurang lebih 0,5 meter. Jadi udah cukup oke banget. Di sini pun kalian tetap dapat ini pelapis deck yang terbuat dari plastik yang rugged kayak gini ya, dengan emboss Toyota yang sangat besar di sebelah sananya gitu ya. Jadi unmistakably a Toyota. Oke, jadi seperti itu. Secara dimensi bak, secara kapasitas angkut memang serupa saja. Jadi sekarang kita lanjut aja ke hal yang udah kalian tunggu, yaitu 3 hal annoying dan interestingnya. Let's go. Walaupun ya tampan, berani, dan sangat canggih sebagai decap, namun karena belum dijual pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Toyota Hilux GR Sport. Walaupun bagian fascia depan ini tuh udah gue demen banget karena udah tampil sangat American banget, tapi ada satu hal yang menurut gue agak aneh, yaitu gap yang ada di hood sini. Iya, ini tuh gapnya tinggi banget gitu ya. Tadinya gue kira ini belum rapet, tapi ternyata sudah rapet. Tapi walaupun dalam kondisi rapet, ini masih bisa kalian pegang latch-nya, iya, saking gedenya gap yang ada di sini. Nggak ngancurin aerodinamik. Seperti yang gue bilang, kaliper rem dari si Hilux GR Sport ini udah kelihatan keren dan racing banget karena sudah berwarna merah dan ada logo GR-nya. Jadi makin racing gitu kan. Tapi kalau kalian lihat di bagian sini, logo GR-nya itu sebenarnya hanyalah sebuah stiker aja, dan ini udah mulai ngelope gitu ya. Tuh, ini bukan gue yang ngope ya, emang udah ngope. Jadi mungkin kalau kalian mau beli pakai 10.000 km gitu ya, stiker GR-nya udah bakal hilang entah kemana. Sport bar ini walaupun dia membuat si Hilux ini terlihat makin sporty dan keren gitu ya, tapi justru malah mengurangi praktikalitas. Kenapa? Karena di bagian sini itu ada warning label gede banget bahasa Thailand yang ngasih tahu bahwa kalau kalian pakai sport bar ini, kalian nggak boleh taruh item yang panjang, misalnya kayak peralon atau pohon gitu ya, karena akan merusak ini. Atau taruh item yang gede tinggi kayak kulkas gitu ya, yang beresiko untuk merusak ini. Karena ini memang plastik gitu. Jadi keren, tapi jadi tidak fungsional. Namun tenang, karena berkat kegantengan serta fiturnya yang jumawa, ia bisa banget melindas Triton dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Toyota Hilux GR Sport. Rasa berkendara dari si Hilux GR Sport ini terasa makin sporty dan racing berkat penggunaan aluminium sport pedals. Iya, jadi pedal untuk sebuah double cabin, tapi dia aluminium sport pedal kayak gini gitu ya. Jadi terasa seperti nyetir race car. Dan semua karpet di mobil ini, mulai dari depan sampai ke bagian belakang, itu karpetnya GR. Seat base-nya alias bawahnya itu bisa dinaikin ke atas kayak gini. Nah, dengan menarik ini ya, tuas strap yang ada di depannya. Dan kalau udah di ke atasin kayak gini, ini bakal nge-reveal 2 buah storage space. Jadi yang ada di sini kosong, bisa kalian masukin paspor mantan atau paspor selingkuhan gitu ya. Dan di bagian sini pun ada. Ini buat penyimpanan dongkrak dan toolkit. Mungkin beberapa dari kalian akan komen lah, kok interface dari head unitnya ini nggak GR banget gitu ya, kotak-kotak, warnanya tuh kayak abu-abu gini, agak gloomy. Tapi jangan khawatir, ternyata tema dari si UI-nya itu bisa kalian ganti-ganti, dan nggak kayak head unit pasangan Toyota lokal yang gantinya itu di bagian setup di sini. Ini gantinya itu dari bagian speedometernya justru. Iya, jadi di speedometernya ada 4 pilihan warna. Kalau kita pilih, misalnya paling atas, ini ada mode putih. Ini tuh kayak Ioniq 5 look gitu ya, karena semuanya tuh jadi putih-putih gini ikonnya. Kemudian ada yang kedua, yang lebih kayak polka dot antara black white gini. Yang ketiga warna yang tadi, yang dreary abu-abu kayak gini. Tapi yang kita suka adalah warna keempat yang di bagian sini nih. Di paling bawah
ada yang warnanya merah. Ini tuh yang GR theme. Ya, jadi kalau kalian pilih yang paling bawah yang merah, ini akan menjadi merah dengan ikon yang bulat-bulat seperti ini, dengan kombinasi merah, hitam, dan putih. Warnanya GR juga. Jadi terasa lebih GR dan pastinya membuat experience kalian naik mobil ini makin GR dan makin racing. Yap, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai Toyota Hilux GR Sport tahun 2022. Memang sayangnya untuk saat ini Hilux GR Sport ini masih belum dipasarkan secara resmi oleh Toyota. Mereka masih mau menerawang, mau tes pasar gitu ya. Makanya di Gias ini dia lumayan center stage. Dia di tengah mencuri perhatian dan rupanya banyak pula orang yang cukup tertarik untuk melihat langsung dari si Toyota Hilux GR Sport ini. Karena memang keren banget gitu ya. Dan dia nggak hanya keren, tapi secara fitur juga cukup canggih. Karena dia membawa TSS alias Toyota Safety Sense yang cukup lengkap sampai bagian adaptive cruise pun ada. Jadi oke gitu ya. Jadi kita harap dengan Toyota bisa segera memperkenalkan mobil ini. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Toyota yang udah ngizinin kita untuk mulai si Hilux GR Sport ini dalam satu jangki. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kalian bakal kalian support kami dengan subscribe YouTube channel kami dalam satu jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami dalam satu sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan review mobil yang kita lakukan dan mobil-mobil keren seperti ini. Oke, sekian aja untuk Toyota Hilux GR Sport yang keren ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed. Mm-hmm.